Halo guys, jumpa lagi dengan kita Kucing Hitam. Nah, kali ini agak sedikit beda nih. Biasanya kita kan kayak nyari hantu, terus kayak ke rumah-rumah angker, ke tempat-tempat yang serem. Nah, kali ini beda guys. Jadi tuh kita kayak mau sedikit podcast kayak manja-manja gitu. Kayak kita menceritakan tentang kayak kejadian apa aja sih yang kayak kita udah alami gitu kan. Maksudnya kayak yang udah kita udah ke beberapa tempat. Nah, di sini kita mau menceritakan itu. Nah, gak usah lama-lama ya. Balik lagi perkenalan. Saya Depi Saya Afi. dan kita membawa teman baru nih guys. Namanya siapa kak? Nama saya Mega, ya biasa dipanggil Meng lah. Nah, jadi kali ini tuh kita bakal ngebahas yang pertama itu di perumahan Terbengkalai. Ya, perumahan Terbengkalai Yang Jelambar. ada di Jelambar. Karena kan ibaratnya kayak Mega ini, lu kan kayak nggak pernah ikut nih, ya kan? Jadi ibaratnya kayak lu tuh gambaran lu sebagai penonton gimana? Maksudnya kayak pasti kan udah nonton nih video gua sebelumnya kan? Mungkin lu ada yang mau ditanyakan tentang yang tadi gue bilang itu pertama kayak di perumahan Terbengkalai. Sebelumnya sih gue mau nanya dulu nih, kalau untuk kenapa sih namanya bisa kucing hitam untuk kalian berdua nih? Coba Pi jelasin Pi. Itu kalau nama kucing hitam ya, sebenarnya itu jadi awal mulanya kita di sini di tempat ini ada kucing peliharaan. Dia kucingnya itu hitam. Nah, kucingnya itu hitam. Nah, mungkin lebih jelas coba tolong ambilin kucing. Dapat bunyi kutip. Oh itu ya. Nih, jadi ini Bisa kasih kucingnya ke Depi? guys. Nah, ini dia awal mula kita namanya kucing hitam. Ya, karena ini dia. sebabnya kenapa kita namain kucing hitam ya ini. Bentar push. Dia dinamainnya, kita bisa namain ini punya kita kucing hitam, tim kita ya dari Karena kucing dia. ini. Iya. Meskipun dia maksudnya nggak hitam-hitam banget kan, dia ada hitam keabu-abuan ya kan, hampir mirip-mirip lah. Kita nyari iya Lebih ini ke hitam ya? lebih ke hitam. Kayak tiba-tiba tercetus aja gitu kayak ngeliat kucing Tercetus. ini langsung. Ini sebenarnya sih asal usulnya dari kalimat itu, nama channel ini ya ini. Kalau untuk Bah. timnya ini kira-kira ada berapa orang kalian? Kalau tim mungkin kita 7 orang. 7 orang. Kalaupun lebih itu kita kayak bintang tamu atau orang-orang yang mau ikut ke kita kan, kayak misalkan mau penelusuran atau mau podcast kayak gini, kayak misalkan kayak lu gitu kan, mau podcast atau lu mau ikut penelusuran silakan, kita perbolehkan kalau mau ikut. Cuma kalau kita tim pribadi itu 7 orang. Berarti kalau untuk buat penonton bisa dong? Bisa banget. Bisa, itu bisa banget. Jadi Bisa kalau banget. misalnya kayak buat kalian yang kayak punya cerita-cerita horor atau mistis yang nggak mau diungkapkan, entah karena bingung nih, gue harus nyampein kemana ya? Mungkin ke kita aja lebih seru kali ya. Bisa Bisa. hubungin yang ada di bawah ini. Nanti Biasanya kan kalian langsung aja buru-buru karena ibaratnya banyak sekali yang mau banyak yang cerita, cuman ibaratnya kita kan Iya. atur jadwal juga. Iya, ada juga yang mau ikut-ikut penelusuran pun ada sama kita sebenarnya. Cuma ya kita atur-atur jadwal juga buat nanti penelusuran, buat mereka ikut juga. Gitu. Jadi kalau Jadi mau gimana ikut, nih? Kayak lu bersedia nggak untuk kayak ikut penelusuran gitu? Ya mungkin kalau ada waktu bersedia sih. Boleh lah. Makanya gue datang di sini kan ada waktu. Jadi gue habis pulang kerja guys. Oh Nah, iya. Heeh. ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Untuk yang kan gue nonton yang di perumahan Terbengkalai ya. ya Jelambar ya. Itu yang kalian rasain apa sih? Makhluknya itu ada apa aja di sana? Kalau makhluk yang benar nyata itu sebenarnya kami di sana itu rumah yang pertama kami temui itu ada kuntilanak. Dia kuntilanak di situ. Itu kuntilanak itu dia dari korban dari pemerkosaan di tempat itu. Terus pas saat kami
beranjak pergi dari situ kan, Mm-mm. kami ada tuh di pojokan dari perumahan itu ada beberapa rumah yang rumahan itu udah hancur, terus ditumbuhi sama pohon, bukan ditumbuhi lagi tuh, mungkin udah jatuh, itu ada pohon beringin ya Dep ya. Itu Itu gede pohon banget. beringin gede, di situ ada wanita 5 atau 6 kurang lebih, itu dia pakai baju kebaya Jadi dia tuh wanita itu bergerombol gitu. bergelombol, Nah, dia pakai terus baju tuh kebaya. pohon beringinnya itu bukan ada di luar lapangan atau apapun itu, bukan, tapi dia letaknya tuh ada di dalam rumah. Pas di Nunggu dalam di rumah. dalam rumah gitu. Iya. Terus makhluk apa selain yang apa? Yang kuntilanak itu ada apa lagi? Ada yang gua takut di situ sih, pertama di situ ada pintu dimensi ya. Iya. Oh, Tapi sebelum ke pintu dimensi itu, di situ ada pocong. Nah, pocong itu yang paling gue takutin juga, karena pas dia datangnya itu mm-mm. kayak ngasih aroma bau busuk gitu. Iya. Nah, pas gue tanya ke Avi, ternyata pocong itu kayak mukanya itu kayak berdarah-darah, kayak cuman kulit, nggak ada kulit, jadi langsung kayak bener-bener daging gitu. Udah luka semua kali Ya ya. luka berdarah, dia berdarah. Terus baunya bau-bau amis gitu, bau busuk. Bau busuk, lebih ke bau busuk sih. Dia. Iya, bau banget. Bau. Terus pas kami ngituin dia kan, lagi ngomongin dia, ngasih unjuk dia, itu ada kayak gangguan lemparan 2 kali di sana. Apa? Lemparan batu gitu. Iya, Iya, lemparan lemparan batu. 2 kali di sana. Tapi sebelum itu sebenarnya kami, jadi tuh ada tim kami satu kru, Mm-mm. itu kayak mungkin kalau dilihat videonya part 1 itu kan tim kami ada yang hilang satu. Nah itu tim kami itu kayak ketarik ke dimensi itu sebenarnya, ke dimensi yang itu. Nah sebenarnya kami tuh dilarang ke tempat dimensi itu. Jadi sebelum kami dimensi itu kan kami ada tengah lapangan itu dikuasai oleh Gondorwo. Kami disambut oleh Gondorwo di situ, dan ada beberapa wanita ya Dep ya Iya, di lapangan. di lapangan itu. Dekat gardu Nah. listrik. Pas deket gardu itu, terus pas kami mau ke tempat dimensi itu, di situ ada anak kecil yang larang kami buat ke dimensi itu, karena ya di dimensi itu ada penguasanya, ada sosoknya di situ. Nah pas saat kami mau ke sana, sebelum ke sana itu tadi niatnya ya oke fine lah, kita nggak ke sana. Nah itu pas itu kan kami dilarang sama anak kecil itu kan. Nah nggak taunya kru kami itu kayak ada yang manggil, dia tanpa sadar kayak ngikut aja ke sana. Ya mungkin kalau nonton part 1-nya kan dia ngikut aja ke sana. Itu tiba-tiba kayak orang bengong aja, dia jongkok, tiba-tiba udah keadaan jongkok. Pas kita samperin, kita toel, dia udah bengong, nggak Kayak tahu dia kenapa. Lebih kayak ke linglung gitu. Ya Kayak dia tuh kayak bingung, kok tiba-tiba gue bisa ada di sini ya. Soalnya pas sebelumnya tuh kayak ngobrol sama gue, sama ada satu narasumber. Itu gue lagi ngobrol bertiga. Nah tiba-tiba kayak dia langsung jalan ke arah portal itu. Nah mungkin kayak gue nggak ngerti lah, orang gue lagi asik ngobrol tiba-tiba dia menghilang kan. Tapi sayangnya, yang disayangkan tuh video keduanya tuh kita hilang guys. Jadi Iya. ya maklumin aja ya, kita juga nggak tahu itu tiba-tiba bisa hilang kenapa. Mungkin karena apapun itulah, nggak ngerti, pokoknya itu tuh video udah pengen di-update. seharusnya upload udah gitu, pengen bukan diupload update. kemarin. Cuma video itu hilang saat kita pindahkan ke flash disk. Saat kita pindahkan ke flash disk, mau kita up niatnya, pas sudah dipindahin itu file hilang di flash disk itu. Ternyata mungkin flash disk itu rusak atau korup, ada korupnya kan. Jadi ya mau nggak mau kita ya itu PR jadinya buat kita, dan kita ya minta maaf tentang kesalahan itu. Mungkin kalian pada nunggu gimana sih kelanjutannya. Ini beneran hilang apa enggak sih? Ya emang beneran, tapi dia nggak hilang selamanya kok, Enggak. tapi ketemu. Ketemu. Cuman emang videonya aja hilang abadi. Ya, videonya hilang abadi. Hilang abadi, bener-bener hilang gitu. Terus waktu dia kan katanya kan dia kayak dipanggil gitu ya, Iya. ke dimensi lain, itu dia apa beneran masuk di dimensi atau emang ada pembatasnya gitu loh? Atau Kalau pembatas di depan gitu? enggak, dia itu kayak, jadi kalau dibilang di depan, iya di depan, dia pas di depan dimensi itu. Jadi pas berhenti itu dia di depan dimensi itu. Depan pagar lah ya. Pas ibarat
ibarat mungkin ya itu depan pagar itu dia dimensi itu. Nah itu pas kita tegur dia udah kayak orang keadaan bingung kan. Nah terus kami penasaran kan, ini kenapa kok sampai kayak gini tim kami. Terus kita coba ke sana, telusurin, kita masuk ke, maksudnya letak titik dimensi itu. Itu di situ ada pohon besar, kita di situ. Nah ternyata di situ penguasanya itu ular. Dia itu ulernya itu dibilang naga tapi bukan naga, dia kepalanya aja, hanya kepala naga tapi badannya itu ular. Kalau emang naga utuh kan dia ada tangannya kan, Iya. ada tangan atau kakinya gitu kan. Cuma ini nggak ada, dia badannya badan ular tapi kepalanya itu kepala bentuk naga. Nah di situ pun kita diganggu ya Dep ya, sempat diganggu karena kita emang bener-bener di titiknya dia. Itu saat kita lagi ngomong di situ, kita lagi bicarain tentang dia, ngasih tahu perwujudannya dia kayak gimana. Itu dia lewat depan pas di atas kita itu 2 kali. Itu langsung ada angin kencang. Angin kencang. Kalau misalkan bener angin yang lain, maksudnya kalau angin yang biasa ya, itu seharusnya kan semua kena. Ini kita cuma di atas kita aja, yang lain itu nggak ada yang goyang. Daunan itu kan full pohon-pohon rindang-rindang semua kan, itu nggak ada yang goyang, cuma tempat kita aja yang tersentuh angin. Dan gue tuh paling takut ya di situ, Ya. paling gak berani. Karena ya itu faktornya dibilang dia portal dimensinya. Berarti kalau untuk yang kan katanya ada yang apa bakun ya, sebutnya bakun. Iya. Itu katanya kan dia korban pemerkosaan nih. Nah, Itu apa sih dia bantaran umur berapa sih bisa jadi korban pemerkosaan gitu? kalau yang gua tahu ya, itu dia seumuran. Kalau dibilang umur semasa hidupnya mungkin pas tragedi itu kejadian itu mungkin bisa dibilang umur-umur SMA. Dia umur-umur SMA, masih muda dibilang. Itu umur-umur SMA. Pas di saat terjadi itu umur SMA. Itu dia korbannya di pemerkosaannya berapa orang atau satu doang? Bukan Oh, satu, lebih dari lebih satu. sih, lebih dari satu. Lebih dari satu itu korban pemerkosaan, makanya sampai dia kayak gitu kan. Tapi kalau sebenarnya dibilang itu makhluknya, bukan makhluknya, itu sebenarnya ya jin yang menyaksikan kejadian itu dan dia menyerupai dari wanita itu. Dan serem juga. Ya. Ya serem. Tapi lebih serem ya itu di portal dimensi itu. Karena emang nggak diperbolehkan dari narasumber sendiri pun, kayak Dilarang. emang kita tuh dilarang, nggak diizinin untuk kayak masuk ke situ, nggak diizinin. Sampai akhirnya narasumber pun nggak nemenin karena kita udah ngeyel kan, maksudnya kayak ya udahlah mau coba gitu kan. Kayak ya namanya kita nyari hantu ya berarti kan harus nyari yang serem-serem kan. Ada apa sih gitu. Jadi kan ibaratnya penasaran. Ya udah, terus di sono tuh kayak lapangannya tuh aktif dipakai setiap hari untuk kayak main futsal atau bola gitu, kayak poli. Masih aktif kalau lapangannya. Cuma ada hari tertentu yang nggak dia pakai. Iya. Itu di saat hari malam Jumat. Malam Jumat itu warga situ nggak ada yang mau pakai lapangan itu. Tapi entah nggak tahu ya apa namanya tanpa disengaja atau kebetulan itu gimana gitu. Itu pas kita pun kemarin penelusuran itu di saat hari malam Jumat. Iya. Itu saat malam Jumat tragedi itu, ya kita mau kayak gimana? Kita udah nyampe di sana, Iya kan, baru tahu juga kalau Baru misalnya tahu, malam Jumat iya. itu emang nggak dibolehin. nggak Gitu. diperbolehkan. Jadi ya mau nggak mau ya kita tetap lanjut. Karena ya lumayan kita udah berangkat sana jauh-jauh kan. Iya, makanya banyak gangguan kali Iya. ya. Iya. Banyak yang kepo. Mungkin kan kayak di situ dipakainya untuk kayak main bola doang. Nah, tiba-tiba ada yang rame-rame Malam Jumat. malam lagi Jumat ya. lah gitu kan. Apa nggak serem? Terus apa lagi nih yang pengen lo tanyain? Kalau untuk yang agen atau gudang telur gitu, itu Oh, kan sempat ya kesana? iya, itu yang kedua. Itu kedua kayak kita penelusuran ke sana ya, Pi. Iya, itu tempat lokasi kita yang kedua. Sehabis ke Sehabis dari komplek perumahan Terbengkalai yang di Jelambar, kita itu penelusuran kedua itu di
Gudang Telur Jakarta Utara, Sunter, tepatnya dekat JIS itu. Mm-mm. Untuk makhluknya itu di sana ada apa aja? Kalau makhluk itu mungkin dibilang lebih banyak ya Dep ya. Lebih banyak di Lebih sana, banyak di dan sana, lebih energinya juga lebih gede-gede. Soalnya dia kan kayak bertingkat gitu kan? Iya dia Itu gede banget. Berapa tingkat sih? 5 5. Itu Lima kalian tingkat. nyampe hampir 5. 5 Alhamdulillahnya nyampe. nyampe atas foto-foto juga sempet. Walaupun banyak kendala. Cuma di sana itu kalau dibilang kalau dari itu jadi itu dulu kayak gedung-gedung yang maksudnya gedung dasar pembangunan yang nggak dilanjutkan. Tapi dulunya aktif. Dulunya aktif itu lagi saat pembangunan kan. Jadi terus mungkin setengah jalan tiba-tiba berhenti. Tapi yang gua nggak tahu berhentinya kenapa, tapi yang gua tahu di situ ada korban 2 dari pekerja ya. 2 korban itu dari pekerja. Kayak kecelakaan kerja gitu. Mungkin kecelakaan kerja jatuh dari gedung itu 2 orang. Serem juga. Itu yang gua tahu. Terus untuk kayak makhluknya itu ada apa aja sih? Kan dia 5 tingkat nih katanya kan. Pasti tiap tingkat ada dong apa hantunya. Banyak Iya. banget. Banyak sih kalau dibilang. Kalau dari kami yang pertama itu di lantai dasar. Di lantai dasar itu kami baru pertama kali mulai ya Dep ya. Kita mulai itu kita udah ada disambut sama ular. Itu ular, dia warnanya itu terang kayak metalik kalau dibilang ya, metalik. Itu dia itu panjangnya kalau dibilang panjang nggak panjangnya itu mungkin 2 meter lebih, kurang lebih lah 2 meter. Dari tembok ketemu tiang pondasi itu. Kalau besar dia ukurannya sedang. Cuma itu dia posisinya dia kalau nggak di situ di dasar itu, kalau nggak ke hutan deh. Karena di sebelahnya deket gedung itu ada hutan. Kayak rawa-rawa Kayak gitu. rawa-rawa gitu iya. Itu untuk yang lantai dasar. Lantai ya? dasar. Nah, untuk selanjutnya tuh Lantai 2-nya kan kita ke lantai 2 itu si Depi yang dapat gangguan. Iya. gangguan apa? Pas naik lantai 2 itu, gue kayak ngerasa tuh kayak ada perempuan pas banget di sebelah gue. Makanya pas kayak gue lagi ngobrol sama Afi, tiba-tiba kayak kok gue ngerasanya kayak nggak enak ya, ada apa nih gitu kan. Nah nggak taunya bener aja ada perempuan pas banget di tiang. Jadi tuh kalau di sana kan bentukannya tiang gede-gede kan, gede-gede banget itu. Nah di situ itu tuh kayak gue tuh ngerasanya kayak lebih engap, panas, engap, udah gitu kayak angin seliweran juga. Bukan angin-angin yang kayak ibaratnya namanya gedung kan. Iya. Bukan angin yang kayak gitu, berat itu tuh kayak angin-angin yang gimana sih, gak enak banget lah ke badan gitu. Nah makanya gue tuh dari kanan pindah ke kiri sampai Afi bingung kayak lu kenapa, karena gue ketakutan gitu. Iya. Dia pas itu kan dia tiba-tiba ngerasa dia pindah ke samping gua kan. Pindah ke samping gua, ke sebelah gua lagi. Saat itu baru dia ngelihat kayak ada sosok cewek. Baru dia nanya itu sebenarnya apa. Baru pas gue bilang, oh itu sebenarnya kuntilanak. Gue bilang, itu kuntilanak. Kuntilanak itu yang ada posisinya di lantai 2 di dekat yang tiang itu. Pas posisinya di situ, di tiang itu. Posisinya kuntilanak itu. Nah kuntilanak itu kerjaannya, bagiannya dia itu kayak nakut-nakutin orang-orang yang warga yang misalkan pengguna jalanan di depan gudang telur itu yang lewat-lewat suka gangguin, kayak bikin nakut-nakutin kecelakaan kayak gitu. Nah itu beda lagi Pi, kalau itu ada yang di depan gitu, yang arahnya madep ke jalan ada 3 orang. Ah itu juga sama dia kelakuannya begitu juga. Itu yang di lantai 3 juga ada yang 3 cewek kan yang lu maksud, 3 cewek ngadep ke jalan kan. Itu yang 3 cewek ngadep ke jalan pun sama dia kelakuannya begitu. Nah cuma kalau misalkan yang 3 cewek itu dia bertiga itu dia pakai baju-baju zaman dulu apa sih, kayak kebaya-kebaya gitu juga ya cewek itu. Gue kurang tahu. Itu dia kebaya 3 ngadep ke jalan, posisinya pas ngadep ke jalan. Kalau yang di lantai 2 kan dia kuntilanak nih. Nah itu dia kuntilanak itu di tiang yang 3 ini ada dia dekat di gedung di lantai 3 tapi di sebelahnya lagi. Jadi bener-bener madep ke arah jalan raya gitu. Jadi di situ ada sekat-sekatan, dia sekat-sekat lagi.
Kalau situ kuntilanak doang kalau nggak salah, lantai 2 ya. Iya. Kuntilanak sama kuntilanak ya. Nah, untuk Eh, di- Sama bener anak nggak sih? kecil. Bukan. Kuntilanak bukan sama anak kecil. Mungkin ini apa Pocong. yang kepala buntung? Oh iya yang Ya. kata gue kaget juga, tapi itu beda ruangan. Ah, gimana tuh? Sama di lantai 2 juga, cuman ibaratnya kan kayak gedung nih, ada lorong gitu. Jadi pas gua menuju ke depan, pas ada di arah mau naik ke lantai ketiga. Tapi itu di bukan tangga. arah yang bakalan gua naikin, bukan. Jadi itu sebelahnya kayak apa sih Pi? Kayak kamar mandi ya? Tahu itu mungkin mau dijadikan kamar mandi atau gudang, gua kurang tahu. Iya, Cuma kalau pokoknya kayak ada pipa, iya, ada pipa gitu. saluran air. terus ada lubang kan, itu lubang itu kayak sih buat pipa sih. Mm-mm. Nah itu di situ pas kita lagi ngeliat ruangan itu ada apa namanya, kepala tiba-tiba jatuh, gelinding. Si Depi gelinding. yang kaget, itu apaan? Iya. Pas gue perhatiin, oh Bener-bener gue ternyata langsung kayak teriak. ya Lu kenapa sih? Itu lu, gue tadi ngeliat bayangan pala. Namanya ibaratnya kita kan gelap-gelapan. Jadi kayak udah cuman kayak Center kayak doang. ada yang ngegelinding aja gitu. Nah disitu gue kaget. Nah pas gue tanya ke Alfi, bener aja nggak tahu ya, emang di situ dia ngegangguin, kayak bikin kita tuh kayak ketakutan terus kayak loncat Oh. gitu. Karena tangganya di sini tuh kanan kirinya bener-bener nggak ada pegangannya. nah, Jadi sebelahnya bener-bener- itu kosong juga sih dia, iya, lubang gitu. Jadi kalau kita pun kaget, kita jatuh ya udah langsung ke bawah. langsung bisa ke lantai dasar gitu. Ngegelinding tapi lu jatuhnya kayak pala buntung. Biasanya mah kepala buntung mah kayak dipegang ya, kalau di film-film. Iya, kalau Iya. ini bener-bener kepala asli. Oh, serem banget. Bener. Iya, makanya itu. Nah terus pas kita mau ke lantai selanjutnya tuh kami di stop tuh di situ. Kita di stop sama Anak kecil. anak kecil. Itu ada anak kecil pas kita mau ke tangga itu mau naik ke lantai 3 itu kita di stop oleh anak kecil. Anak kecil itu ada yang nyuruh itu ya penguasa di situ. Penguasanya yaitu posisinya nanti kita jelasin, pokoknya posisinya dia ada di lantai 4. Posisinya dia penguasa itu. Nah karena pas kita di stop itu gue penasaran kan, ini ngapain nih anak kecil kok nyetop-nyetop, kita kenapa, ada apa, emang di atas ada apa sih kok sampai kita di stop kayak gini. Nah karena gue penasaran, gue nanya sama Depi kan, gimana, lu mau lanjut gak? Ya terserah lu, kata dia kan. Kalau emang lu mau lanjut ya udah lanjut. Tadi gitu, kata gue ya udah kalau kayak tanggung banget Iya, nggak sih tanggung. kalau cuman ngekspor sampai lantai 3 doang gitu. kata gue ya udahlah, oke kalau kayak gitu ya kita naik ke atas ke lantai 3. Kalau kayak gitu kita naik ke lantai 3. Nah ternyata pas kita ke lantai 3 pun udah ada yang nyambut. Itu di lantai 3 pas posisi di tangga. Apa tuh sosoknya? Di tangga pas lantai 3 sampai ke deket tiang itu dia bolak-balik. Posisinya dia pindah-pindah. Kalau nggak di tiang, tangga tiang deket tiang. Itu posisinya di situ dia itu makhluknya pocong. Pocongnya itu kalau dibilang mukanya itu dia tanpa kulit, cuma daging. Terus berlumuran darah full itu di badannya. Itu kayak kita borok kalau jatuh kan putih dia kan. Iya. Putih terus ada darahnya. Kayak persis kayak gitu. Kayak nggak ada kulit lah ya. Iya, nggak ada kulit. Mukanya full begitu. Itu yang ganggu gue juga itu di sana. Kayak tiba-tiba pas Alfi bilang ada pocong di situ, gue langsung kayak mungkin dia ngerasa terpanggil kali ya. Nah terus tuh kayak gue kan posisinya gue berdiri pas banget deket tangga. Nah jadi tuh kayak gue tuh dikelilingin sama dia kayak mondar mandir, kayak jadi tuh angin gitu kencang banget sampai kayak ih anginnya gak enak banget nih, anginnya gak enak banget karena lantai 3 itu masih tertutup, beda sama lantai 4. Kalau lantai 4 benar-benar kayak udah terbuka gitu, jadi lebih dapat angin gitu. Tapi itu untuk yang anginnya lebih ngerasa kayak ke lu banget atau Ke gue doang, pas banget kayak ngelilingin gue aja udah gitu. Nah nggak taunya di situ juga ada anak kecil ya Pi. Iya, ada anak kecil. Di situ ada anak kecil itu posisinya pas di depan dari bukan, jadi kayak kita mau ke ruangan sebelahnya kan itu kayak ada lorong. Pintu gitu. Lorong begitu tuh mungkin mau dijadiin pintu ya. Itu kita di situ sebenarnya bukan anak kecil aja, ada 2 makhluk. Nenek-nenek yang dia pakai baju zaman dulu. Nenek-nenek pada umumnya dulu kalau di kampung-kampung kan ada yang kayak rajutan-rajutan gitu mungkin ya. Nah, itu dia situ ada bunga-bunganya warna kuning.
bajunya. Terus sama dia pakai kayak sarungan, persis kayak nenek-nenek zaman dulu itu, sarungan batik coklat. Itu nenek-neneknya di situ. Nah di depannya itu persis ada anak kecil yang bolak-balik aja kerjaannya. Itu ternyata usut nyusut nenek-nenek itu di lorong itu, ternyata nenek-nenek itu dia ngejagain itu anak kecil ini. Dia kayak ngeliatin aja anak kecil itu. Berarti kayak ibarat kata kayak cucunya lah ya. Ya mungkin mungkin. dianggap cucu. Soalnya dia kayak ngejagain, dia diem aja di situ kayak ngejagain, merhatiin anak kecil itu aja bolak-balik. Sama di situ di pojok pas kita ini tangga kita naik, sebelah kiri pojok itu yang kalau di bawahnya itu ada apa kepala gelinding, di situ pun ada sosok Gundurwo. Iya di situ jadi kayak ada kobakan air gitu ya. Iya. Itu sosoknya Gundurwo ya Dep ya. Masuk ke bawah. Di situ Gundurwo itu pas di lantai 3. Jadi kalau dibilang makhluknya banyak situ lebih banyak dari lantai sebelumnya. Itu pas di lantai 3 lebih banyak makhluknya. Pocong, nenek-nenek, anak kecil, Gundurwo, sama yang cewek 3 itu ya Dep ya. Cewek 3 itu yang suka ganggu pengguna jalan juga itu, yang selalu ngadep ke jalan. Dia bikin kayak berkendara tuh nggak fokus gitu, kayak bikin kecelakaan. Mengganggu pandangan kadang Iya. dia. Dia jahat lah. Nah, terus untuk yang lantai 4 ya? Iya. Nah, lantai 4 itu gangguannya apa? Kalau lantai 4 gangguannya itu tempat dari penguasa di sana. Tapi awalnya gue ke lantai 4 tuh kayak gue biasa aja, gue kan tadi nggak tahu nih kalau Alfi nggak ngomong kalau misalnya ada Gondoruo kan, maksudnya jadi penguasa dari tempat itu. Kayak gue ngerasa, gue sempat ngomong ada di video itu, kayak gue ngomong kayak gue kok ngerasanya kayak lebih nyaman di lantai 4 ya, kayak lebih sejuk, gue bilang kayak gitu. Soalnya kan di situ kayak di lantai 4 itu dia terbuka luas, nggak ada tembok-tembok gitu, bener-bener langsung plong. Kita bisa ngelihat kayak kejalanan gitu, beda sama lantai 2 sama lantai 3. Iya. Nah di situ tuh kayak lu pasti mikir kalau misalnya lu lihat videonya ya, spoiler dikit nih guys, jadi di lantai 4 itu ada gundukan kayak pasir, tapi itu tuh yang tersusun rapi, tau gak lu, bener-bener kayak kelilingannya tuh diituin sama pohon-pohon, bener-bener rapi banget, kayak bener-bener kayak mungkin nggak tahu ya dijadiin tempat mainan atau apa gimana, gue nggak ngerti. Sampai gue bilang kayak ini pasir kok rapi banget, kata gue lebih nyaman di sini deh. Nah nggak lama Api cerita ternyata di situ penguasanya Gondoruo. Tingginya itu dari, kalau dibilang tinggi ukurannya ya itu besar, dia besar. Tinggi ukurannya itu dia kalau misalkan di gedung itu kita injekan kaki nih, lantainya lantai 3, misalkan kita di lantai 4, mungkin kita lantai 4, ini injekan ini lantainya itu sampai ke atapnya, tingginya dia sampai atapnya lantai 4 ya, bukan di atasnya lagi, cuma lantainya kan itu lumayan kan dia besar. Itu Gondoruonya di situ, warnanya pun keabu-abuan, dia warnanya itu keabu-abuan. Dari situ penguasa di situ, makanya kalau Depi bilang kan, kayak Depi bilang gue lebih nyaman di sini, sebenarnya bukan dia lebih nyaman di sini, dia lebih nyaman di sini ya karena faktornya ya di situ angin lebih masuk karena plong kan, nggak ada apa namanya tutupan dari semen tembok-tembok itu kan. Maka di lantai sebelumnya kan kita ada tembok-tembok semua, cuma yang lantai 4 itu udah plong, benar-benar plong di situ. Mungkin yang ibaratnya bikin gua nyaman tuh karena lantai 4 itu penghuni cuma dia doang. Iya. Jadi tuh yang kayak hantu-hantu yang lain tuh nggak bakal bisa ke atas. Iya. Nggak ada yang mungkin berani juga kan. Bener, nggak ada yang berani ke atas karena itu posnya dia aja di lantai 4 itu, ya dia aja penguasanya, dan dia pun cuma dia yang ada di situ. Yang lainnya nggak ada yang bisa naik, nggak ada yang, bukan nggak bisa ya, nggak berani buat ke atas. Kan gue tapi sebelumnya di lantai sebelumnya gue bilang ada Gondoruo. Nah Gondoruo pun yang di sebelumnya, yang lantai sebelumnya itu pun itu dia ini apa namanya kalah power kekuatannya sama Gondoruo yang di lantai 4. Dan perihal ukuran pun lebih besar ukuran yang di lantai 4 itu. Jadi kalau mau gue urutin dari satu-satu ya, itu yang di lantai 2 kuntilanak dia bisa ke bawah ke lantai 1 dan keluar jalan ke jalanan. Di lantai 3 itu
apa namanya pocong bisa ke lantai 2, bisa ke lantai dasar. Tapi yang pocong ini nggak bisa ke lantai 4. Nah, ya begitupun kuntilanak. Kuntilanak ini bisa ke lantai 1 ke jalan, tapi dia nggak bisa ke lantai 3. Nah, sama yang gue bilang. Nah, usut-pusnya usut nih, ada juga yang paling bebas kan itu siapa namanya? Yang Gundurwo. Yang Gundurwo. Nah, sama satu lagi nih, usut punya usut, ternyata yang pocong yang tadi gue sebutin, itu yang di tangga, itu adalah tanaman. Ibaratnya ditanam gitu. Dia ditanam mungkin karena niatnya mungkin niatnya itu dia kalau misalkan kayak ada pembangunan gitu kan, ada kadang orang pemikirannya takut diganggu sama makhluk-makhluk lain atau kayak gimana kan, diganggu sama makhluk lain atau ada orang yang nggak suka ngirim-ngirim gimana. Nah ini dia yang di barat buat ngejaga mereka. Tumbal enggak sih? Gue kurang tahu kalau masalah tumbal. Ibaratnya tameng lah gitu. Tameng, cuma kalau masalah tumbal atau gimana, jadi nyari tumbal atau kayak gimana gue kurang tahu. Intinya itu pocong ditanam di situ. Pocong itu emang benar-benar ditanam, diniatkan emang untuk ngejaga mereka yang pekerja. Berarti di semen dong ya? Kalau di semen Kurang tahu enggak. pokoknya bahasa itulah Bahasa gitu. itu emang sengaja Bukan ditanam. kayak lu tanem tanaman pakai semen, pupuk, subur gitu. Enggak, Oh, Beda. itu emang ditanam di situ sama gua nggak tahu kontrak apa namanya, yang petugas itu atau pemilik dari situ kan, gua nggak tahu. Intinya itu udah tertanam di situ dia. Cuma itu aja sih, pocong itu aja dia yang tertanam di situ. Ada yang mau tanya lagi? Untuk oh iya, yang di pulau. Gue udah nonton tuh yang di pulau. Nah, Ya. pulau itu kan setahu gue kan itu pulau pasti nyebrang dong. Nah, itu lu itu pada nyebrangnya pakai apa sih? Kalau pulau ya, kalau pulau itu kita nyebrang itu naik getek. Kita naik getek. Tadinya sebelumnya itu sebenarnya bukan getek. Kita ada alat itu dia kayak perahu gitu. Perahunya itu bukan perahu ya kalau dibilang ya. Kayak mungkin kayak tongkat. Tahu nggak lu alat-alat PPSU? Iya tahu. Yang kotak tapi dia pakai mesin. Iya. Nah, tadi kita niatnya memakai itu, cuma karena kita pas udah di sana ke lokasi, itu kita dapat informasi dari orang di sana itu bilang katanya perahu itu digunakan oleh angkatan laut, oleh TNI di sana untuk pengambilan kayak perahu. Kalau lu lihat mungkin di danau itu kan ada yang kata perahu TNI, kalau TNI latihan yang dayung perahu. Iya tuh. Nah, itu buat narik apa namanya? Ngeluarin perahu itu buat narik perahu itu ke laut, ke danau itu. Jadi itu perahu itu digunain sama TNI. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus menggunakan yang fasilitas yang ada. Jadi kami yang naik getek, di dayung. Itu semua pada naik getek Semua. atau dibagi gitu? Dibagi. Semua, tapi kami dibagi 2 kelompok. Karena posisinya di situ nggak muat. Kalau kita semuanya ke sana, itu kita nggak bakal muat, nggak bakalan, dan rakitnya pun itu nggak cukup. Kalau misalnya kita naik semua juga Iya. nggak bakal mungkin jalan karena berat. Ya bener, karena kemarin kita bagi 2 pun si Depi pun itu tim yang pertama ya, yang tim yang pertama itu berangkat ke sana itu mungkin ada sekitar setengah jam lebih dari pintu air ke pulau itu. Sedangkan kalau dipikir itu deket, itu cobaannya itu paling cobaan kalau dibilang penelusuran yang kita laluin itu yang paling berat perjuangannya, waktunya, perjuangannya, gangguannya, tenaganya itu di pulau itu. Karena sebelum kita mau jalan aja kita kan kayak opening nih, ya kan, di pintu air tuh. Nah, di situ tuh kayak ada gangguan gitu. Bukan apa-apa ya guys, jangan mikir yang aneh-aneh nih. Emang. Emang lagi cerita horor jadi dikagetin aja. Iya, kagetin mungkin ya. Nah, jadi tuh balik lagi nih, sebelum kayak gua untuk kayak mau naik getek itu gua kayak ada gangguan kan, mau opening nih semuanya. Kayak lampu tuh kedap-kedip kayak jadi lebih terang, lebih gelap, kayak gitu mulu. Sampai akhirnya kayak gua marah-marah kan, kayak ini kameramennya gimana sih gitu. Ternyata bukan kesalahan kameramen, tapi emang kita
udah diganggu gitu. Sama penunggu sana ya. Mungkin kayak dia udah tahu kali ada yang mau ke sono kan, jadi diganggu deh gitu. Iya. Guys, Kami diganggu dari pintu air. Itu kalau mungkin dilihat videonya kan, kenapa sih kok lampu kedap-kedip ya itu karena dari gangguan dari makhluk yang ada di sana. Gangguannya ada salah satu makhluk, dia disuruh dari makhluk yang mungkin salah satu penguasa di sana. Punya kuasa di sana salah satunya. Nah untuk kayak makhluknya di sana tuh ada apa aja? Soalnya yang gue lihat katanya ada monyet. Yang bener apa enggak sih? iya. Jadi sebelum ibaratnya kita ke monyet itu, kayak gue tuh di sini mau cerita ya, maksudnya kayak ada banyak banget kendala. Iya. Ibaratnya yang kayak gue mau nyebrang tuh bener-bener kayak pakai getek PPSU, terus kayak gue mau nyebrang, terus tiba-tiba kayak di tengah-tengah tuh geteknya tuh udah muter-muter aja, kayak berlawanan sama angin, sampai kayak aduh kaki udah kram, harus jongkok, lagi-lagi berdiri. Kalau misalnya berdiri lawanan sama angin gak jalan-jalan tuh getek, muter-muter doang. Iya, sempat Udah bikin gitu, muter-muter dia. iya, Muter sempet di bikin tempat. muter di tempat doang. Nah habis itu kayak ada warga yang ngelihat, mungkin kayak ribet lah, bentrok sama warga juga. Kayak dia tuh ngiranya tuh kita anak-anak kecil yang mau ke danau, ke pulau itu, kayak mau ngapain lu gitu kan. Masalahnya di situ katanya ada barang-barang. Ya, karena Nah, banyak juga kan, karena di situ ada barang-barang dan juga banyak juga ada yang mungkin ada yang mereka khawatirkan juga di situ tuh, karena kita kan masih muda-muda nih. Karena di situ ada juga beberapa yang maksudnya dapat gangguan pun ke sono dia sampai lebih dari kita. iya bener. Gangguannya lebih dari kita, makanya kita kemarin pun bisa lebih aman itu alhamdulillah kita kan, karena kitanya yang gimana ya mungkin Allah masih nyelamatin kita, masih ngasih kemudahan buat ngelakuin video kemarin kan, itu lebih gampang. Nah karena ada yang kami dapat dari narasumber pun yang sebelumnya itu fatal, Iya. sampai ada yang kesurupan lah, sampai pulangnya pun sampai kesurupan nggak kelar-kelar dan dibawa pulang. Sampai keadaan pulang pun itu masih keadaan kesurupan tuh. Dan ada pun sampai alatnya mereka, makanya kita kemarin itu masih mending. Kita kemarin itu alat cuma hanya maksudnya lampu aja kan dimainin, tapi nggak ada maksudnya kerusakan atau apa. Itu kemarin kita sampai ada hal yang kamera sampai meledak. Yang Dari tim-tim kebakar, meledak gitu. tim yang lain itu sebelum kita ke sana itu ada yang sampai meledak kameranya. Ada krunya yang maksudnya kesurupan sampai dibawa pulang pun keadaan kesurupan. Berarti gangguannya parah banget ya. Parah. Nah itu yang monyet itu gimana itu? Kalau yang monyet itu mungkin Beneran monyet atau gimana? itu sebenarnya beneran monyet makhluknya ya. Makhluknya Emang itu beneran monyet. guys. Jadi tuh kemarin tuh kayak gue tuh salah tanggep, entah gue yang salah tanggep atau emang host kita, maksudnya kayak kita tuh kayak salah pemahaman juga. Jadi tuh di situ ada sosok monyet sama nyai. Nah di situ di video sebelumnya itu gue bilangnya ini mukanya nyai tapi mukanya tuh monyet. Itu tuh salah, nyai itu nyai, monyet, nyai itu cantik gitu. Ibaratnya bentukannya tuh kayak Nyai Roro Kidul. Pokoknya Bentukannya dia serba hijau perwujudannya gitu. cuma kalau misalkan kayak pakaiannya ya itu sama kayak Nyai Roro Kidul, dia hijau-hijau dan dia itu didampingi sama sama beberapa yang kalau misalkan yang ceweknya itu dayang-dayang, yang ada dayang-dayangnya, dia ada dayang-dayang, sama ada dari prajurit juga yang dia bawa tombak. Prajuritnya itu baju kerajaan kayak zaman dulu lah, prajurit itu bawa tombak dia. Nah di situ sama posisinya itu pun di situ kalau dibilang yang dayang-dayangnya itu kerjaannya itu kerjaannya ngeganggu kayak misalkan kita niatnya pikiran lagi kosong nih, pusing, frustasi atau kayak gimana kan, ada masalah. Banyak kan orang datang ke danau kan buat nyari nge-refreshing otak lah maksudnya. Cuma keadaan otak lagi kosong,
kita otak kosong, kotak kosong, lagi kosong 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 gitu. Nah itu dayang-dayang itu yang kerjaannya kayak misalkan manggil-manggil kita, kita pikiran lagi kosong, kita dipanggil, kita ngelihat, kita ngikut, nggak taunya kita jebur ke danau. Ya, itu kerjaan tugasnya dari dayang-dayang itu. Bisa juga kayak ada pengendara gitu kan, Iya. kayak tiba-tiba kayak penglihatannya diburemin atau ntar tiba-tiba kecelakaan. Makanya kan banyak banget tuh kecelakaan di danau yang mungkin salah satunya sebabnya karena dia. Iya, sama kalau misalkan kayak kecelakaan pun ada satu yang gue sebut tuh makhluk satu itu sebelum dari yang gue bilang nyai itu ya. Itu ada makhluk itu yang kalau lu masih inget deh, yang orang tinggi besar, tinggi ya, tinggi itu ukurannya kurang lebih mungkin 2 meteran lah, 2 meteran kurang lebih seinget gua. Itu dia pakai bajunya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih, rambutnya putih, alisnya pun putih, serba putih, dan itu pun semuanya panjang, jenggot panjang, kumis panjang, alis panjang, rambut pun panjang. Nah makhluk itu yang kerjaannya kadang suka datang kalau misalkan kita lagi lewat, itu kita lewat ke jalan, itu dia suka kayak nyebrang posisinya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih, kok ada yang orang yang nyebrang, nah itu makhluk itu. Iya. Jadi Makhluk tuh dia itu. ibaratnya yang mengganggu. Lebih tepatnya dia yang suka ngeganggu kayak pejalan-pejalan yang kayak berkendara motor gitu-gitu. Dia paling senang banget tuh. Apalagi kalau misalnya kayak pikirannya kosong. Iya. Di situ Lebih pun, gampang iya, gitu di ya. situ pun dia ada tugas pun selain dari itu. Dia ada tugas, dia ngejaga suatu di pintu gerbang dimensi. Itu satu gue sebut ya, gerbang dimensi, dan ada pun gerbang dimensi yang lain di situ. Itu lebih, makanya gue bilang sebenarnya powernya yang ada di danau itu penuh karena ada beberapa gerbang dimensi lebih dari satu di sana. Ya. Serem. Karena di sana pun kita pas jalan pun itu kita rakit, pas gua naik rakit itu kita mau nyampe ke pulau pun gua ngelihat ada kayak ular, dia 1/2 meter ukurannya, itu di pinggiran danau. Di pinggiran apa namanya pulau itu. Pas kita mau nyampe itu dia di situ, tapi gua nggak tahu ya itu maksudnya dia ular asli atau dia ular goib. Gua kurang tahu, maksudnya kurang jelas itu antara ular asli atau ular goib. Nah terus di situ pun ada ular yang besar. Ada ular yang besar yang kalau misalkan bisa gue ceritain ya, ukurannya semana sih gue nggak bisa ngukurin pastinya. Yang jelas ular itu yang gue lihat pertama kali itu yang nongol cuma dari buntutnya sampai, kalau dibilang itu kalau ukuran badan manusia ya itu dari kaki sampai ke dengkul itu nongol di pinggiran dari pulau itu. Nah terus pas itu gue bingung tuh di situ, ini kemana nih kita nih, pas sudah kelar dari pas gue ngituin ke Nyai kan, udah sekelar Nyai gue muterin dari pulau tuh, gue muter pulau. Nah gue nemu satu itu, ternyata di situ gue ngelihat ada sosok palanya dari ular itu. Ternyata ular itu besar. Ular itu pun kepalanya itu jadi dia bentuknya dari kepala sampai, tapi itu yang gue lihat ya, kepala sama sampai sedada itu di tengah pulau. Posisinya pas di tengah pulau itu dia pun posisinya itu di dalam gerbang dimensi itu. Jadi ini beda lagi gerbangnya. Ini 2 gerbang dimensi, itu di dalam pulau itu. Jadi di dalam pulau itu di gerbang dimensi itu pun kalau gue lihat ya dia kayak di singgasananya dia mungkin ya. Itu ada, kita kalau masuk gerbang itu bener-bener kayak kerajaan. Jadi kita masuk gerbang, ini kayak kebelah begini jalan. Nah di tengah-tengahnya ini kolam bulat, itu dia kayak ngebul berasap lah, berasap-asap gitu. Ini jalanan begini, baru nyatu lagi. Nah di situ ada ularnya. Ularnya itu pun didampingi oleh 2 makhluk. 2 makhluk itu adalah buaya putih, yang satunya full buaya putih full, yang satunya buntung. Sama-sama buaya putih tapi yang satunya buntung, yang satunya utuh. Itu
itu didampingi kanan kirinya, dan dia itu ulernya bermahkota, Dia pakai mahkota. dia ada mahkotanya. Nah ternyata pas gue perhatiin lagi, setengah dari badan itunya yang nggak kelihatan di situ. Yang tadi kan yang gue lihat kan dari kaki, pertama kali kaki sampai ke dengkul, terus dada sampai ke kepala. Ternyata dari sisanya ini dia itu ngelingkerin pulau itu. Nah, Tapi dan itu ada posisinya di di bawah. dalam, di bawah posisinya dia ngelingkarin pulau itu. Nah, ada yang lucu lagi, yang lebih menarik. Jadi posisinya pas kami di sana itu sebenarnya ya, dari awal kita ke sana itu yang kan gue bilang kan pas kita ada lampu yang dimati-matiin, yaitu itu gangguan dari makhluk dari si Nyai, temannya apa namanya, anak buahnya dari Nyai itu. Anak buahnya dari Nyai yang ngeganggu kita punya lighting. Nah sama ada yang juga kesel, marah-marah, selalu marah-marah, ngoceh-ngoceh dari awal kita datang sampai terakhirnya pun kita penutupan itu dia ngoceh-ngoceh. Iya. Itu mungkin kalau dari video dilihat ada yang gua pas lagi ngobrolin masalah tentang ada orang yang pesugihan gini. Itu si Andri tiba-tiba ngeliat ke belakang. Iya. Ini apaan nih, kayak ada orang nantang. Nah itu ternyata itu genderuwo. Buto ijo. Buto ijo, dia buto ijo itu marah-marah, ngomel-ngomel dari awal sebenarnya. Marah, ngomel-ngomel dari awal. Nah buto ijo ini pun kenapa dia marah-marah? Karena dia di situ posisinya dia penjaga juga sebenarnya. Dia penjaga salah satu pintu dimensi. Nah pintu dimensi ini gue mohon maaf nggak bisa gue sebutin pintu dimensi apa, tapi intinya di situ ada beberapa pintu dimensi. Dua yang gue sebutin kan tadi itu pintu dimensi, yang satu pintu dimensi yang apa, pintu dimensi yang orang putih tinggi, terus pintu dimensinya yang ular, sama 3 pintu dimensinya yang bukan yang buaya apa, buto ijo. Nah buto ijo ini gue bener-bener nggak bisa nyebutin itu, karena buto ijo itu ada gerbang dimensi yang benar-benar berpengaruh di situ. Nah, di situ pun banyak makhluk-makhluk yang maksudnya dari luar ke dalam. Baik banget. Banyak itu tuh makhluk. pulaunya kecil banget. Kecil. Tapi kalau misalnya kayak lu ikut ke sono, aduh, nguras tenaga banget deh. Ya, itu karena itu kalau dibilang masalah perihal goibnya itu benar-benar aktif. Perihal goibnya itu pulau memang kecil tapi aktifnya benar-benar aktif. Karena di situ pun banyak alat-alat kayak misalkan benda-benda pusaka. Iya, Orang yang naruh-naruh benda pusaka di sana, orang yang ngituin pesugihan, orang yang buat ngituin penglaris, orang yang ngituin tumbal. Dan ada pun orang yang di situ kayak dia itu ngelepas ilmunya naruh di situ. Berarti pembuangan lah. Pembuangan. Bisa dibilang pembuangan masuk itu. Kalau dibilang pembuangan itu benar pembuangan karena emang tempatnya di situ semua. Dari pusaka, benda pusaka, dari terus apa namanya tempat-tempat orang buang-buang ilmu di situ semua. Sama satu lagi mau gue cerita, gue dapet cerita waktu itu pas narasumber, mungkin sama narasumber nggak diceritain di situ di pas saat wawancara itu, pas record itu dia cerita pas di belakang layar. Dia cerita sama gue dulu di situ ada anak kecil hilang di pulau itu. Hilang di pulau itu mungkin umurnya SD. Dia umurnya SD, hilang di situ. Hilang di situ dan dia pun orang tuanya ya mau nyari itu anak. Dia tahu anak kecil itu hilang di pulau itu. Nah, orang tuanya ini dia ngambil sebuah apa namanya? Kayak tuker tambah kalau dibilang. Barter lah, mungkin barter lah, lebih tepatnya barter ya. Barter. Jadi dia bawa dari rumah itu kambing. Dia bawa kambing datang ke pulau itu. Dia taruh kambingnya di sana, tapi dia pulang dari pulau itu, dia ngebawa anaknya. Selamat tapi. Selamat. Alhamdulillahnya selamat. Cuma apa ya, kalau gue bilang kalau dia pun gak diselamatkan pun kasihan anak kecil itu. Iya, bener. Karena di saat dia di sana itu yang ada nantinya itu bakal dijadikan budak di sana.
Karena kalau kayak bangsa kita di sana diambil sama mereka, itu kita bisa dijadikan budak di alam mereka. Tuh. Kayaknya lebih baik di barter ya. Mending ya kita Di barter. Sebenarnya nggak boleh sih juga sih Iya. barter gitu ya. ya cuma kalau misalkan kita kan ada yang mungkin lebih bisa dari kita, ada yang lebih dari itu kalau bisa, dan itu pun kan jarang orang yang begitu kan. Ada yang langsung ini, ada yang mungkin ya orang tuanya punya cara maksudnya ya ini yang dia tahu, ini yang dia tahu kan. Ya mau kayak gimana, yang penting kan dia cuma buat anaknya. Yang penting Selagi anaknya dia ibaratnya iya Selamat lah. iya selamat. selamat, terus namanya bisa ngumpul orang lagi. tua untuk anak apa sih. Situ sih yang mungkin itu nggak ada di layar di video kita, sebuah pengakuan itu yang gue dapat dari narasumber. Kalau di danau itu aja sih yang gue tahu. Iya. Tapi serem banget. Iya. Pokoknya serem banget deh. Ibaratnya kita beberapa kali podcast yang bener-bener butuh perjuangan banyak tuh yaitu di danau. Bener. Sampai pulang juga susah, licin, kepleset, blok-blokan, kena ranting, tuh manjat-manjat. Pokoknya tapi seru sih, maksudnya jadi tuh kita lebih tahu, udah nggak penasaran lagi, maksudnya kayak ada apa sih di situ. Ternyata ya ibaratnya kalau lu mau nyari sosok kayak apapun itu ada deh di danau. Ada. Di danau, di pulau itu pokoknya ada. Mau lu mau cari hantu apa juga ada di situ. Ada di sana. Berarti lengkap banget tuh. Lengkap banget. Lebih banyak pokoknya. Banyak itu karena di pohon-pohon itu pun banyak makhluk-makhluknya. Setiap pohon itu pun ada makhluk-makhluknya. Gitu. Oh berarti seru juga ya untuk penelusuran di berbagai tempat ini. Iya, emang seru. Kayak yang pertama kan kita ke apa itu namanya perumahan BNI. Terus kita kedua ke Telur. Nah, itu tuh emang lebih seru. Terus ada Iya. yang mau ditanyain lagi nggak nih? Udah sih, udah cukup. Udah cukup ya? Seru lah. Jadi nanti kapan-kapan ikut ya. Ya lihat waktu. Mungkin penontonnya juga mau ikut silakan. Iya, bisa sih. Bisa itu chat ke kita, mungkin dari kolom komentar di YouTube. Bisa, atau mungkin ke IG kita Kucing Hitam 6, atau TikTok kita pun ada Kucing Hitam, sama kita akun IG, Facebook, IG, TikTok, dan Kolom komentar. YouTube di kolom komentar kita atau email kita. Nah, jadi udahan dulu ya guys. Mungkin kita sampai Cerita-cerita sini aja. tentang kayak bagaimana kita ngerasain penelusuran gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bye bye.